Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Channelnya bisa segera dimonetisasi untuk mendapatkan penghasilan dari program partner YouTube. Sesuai harapan teman-teman mendapatkan penghasilan yang besar dan rutin. Nah, bersama Pak Dewarno kita bahas betapa sulitnya perjuangan jadi konten kreator YouTube yang sukses mendapatkan penghasilan yang besar sesuai impian dan harapan teman-teman. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman untuk menjadi YouTuber yang sukses. Sebagai konten kreator, ada beberapa hal. Yang pertama, harus pahamin dulu YouTube, pedoman aturan YouTube, bakat, minat, dan kemampuan teman-teman, ilmu kameramen dan editing. Itu penting di situ. Nah, ini kita buat hal yang kedua. Yang hal pertama, di video yang satu kita kumpas tentang apa itu YouTube dan aturan pedoman YouTube. Nah, sekarang kita cara membuat konten yang bisa mempercepat mendapatkan subscribe dan 4000 jam tayang dan berkesinambungan untuk menjadi konten kreator yang handal. Temanya apa? Temanya sangat sederhana sebenarnya kalau teman-teman memahami. Jadi buat tema YouTube itu sebenarnya sederhana ketika teman-teman udah menguasai, udah memahami apa itu YouTube, apa itu pedoman YouTube, teman-teman bisa menempatkan diri. YouTube itu kan berbagi video, lapor berbagi video. Pedoman YouTube itu kan program partner YouTube, berarti kita sebagai partner saling mengisi, saling memberi, saling menguntungkan. Makanya persyaratannya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu membuktikan teman-teman punya kemampuan, punya skill, punya keahlian untuk menjadi partnernya YouTube. Bisa teman-teman yang punya target penghasilannya tiap bulan berapa, teman-teman bisa targetkan sendiri, dan teman-teman bisa mencapai atau melebihi, bisa terjadi. Karena itu sebagai partner, bukan gaji. Kalau gaji kan horizontal, tapi kalau namanya partner bisa fluktuasi. Nah, oleh karena itu membuat tema yang baik, menghibur dan bermanfaat, sesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan teman-teman. Misalnya apa? Teman-teman minat pengen jadi YouTuber supaya dapat penghasilan besar. Ini kan udah satu minat dulu. Karena melihat YouTuber besar pendapatannya miliaran. Betul, dia itu bukan gaji, tapi pendapatan, penghasilan dari video-video yang diupload selama ini, dan rutin mengupload video dapat iklan. Iklannya bagi dua sama YouTube. Konten kreatornya 55%, YouTubernya 45%. Nah, YouTubernya 55%, YouTube-nya 45%. Nah, ketika teman-teman udah punya minat jadi konten kreator YouTube, baru bakat dan kemampuan. Bakatnya apa? Misalnya teman-teman bakatnya bengkel motor misalnya, ya sudah, tentang motor aja, dunia otomotif. Teman-teman tukang bengkel motor misalnya kan,
Udah bagaimana bongkar bongkar busi, bagaimana bongkar karburator, bagaimana bongkar filter, bagaimana bongkar knalpot. Tapi knalpot orang lain jangan dijual, ya. Jadi bagaimana cara bongkar pasangnya, jangan jadi bengkel terima bongkar gak terima pasang, repot itu bro, ya kan. Jadi di dunia bengkel aja, kalau memang punya kemampuannya itu di bengkel, udah minat, udah lagi misalnya lagi nambal ban atau ganti pelek atau ganti druji segala macam, dunia otomotif itu aja yang Anda jadikan konten. Jadi Anda tidak merasa kesulitan membuat konten untuk video diupload tiap harinya, itu ada terus. Bengkel Anda sepi misalnya, namanya orang kan fluktuasi, ya mudah-mudahan rame bengkel Anda. Saya doakan rame, lancar, bisa buat konten bagus. Ini kan ada solusinya. Kalau sepi bisa ke bengkel teman-teman atau mungkin bengkel orang lain, dia dibuat konten YouTube, seneng dipromosikan. Atau mungkin di tempat sirkuit, nah aja di bengkel motor gede. Nah ini ahlinya di mesin, udah di otomotif itu aja, jangan dicampur sama tukang bakso, mie ayam, ya nggak nyambung. Kenapa tema itu harus satu? Begini teman-teman, kita ngelihat kayak di TV, kita bapak ibu anak satu aja, TV-nya cuma punya satu, anaknya senangnya karikatur, ibunya memasak dan senam, nah bapaknya senangnya berita. Kan punya segmen masing-masing. Oleh karena itu, ya satulah, nanti segmennya apa. Kalau karikatur anak-anak, masa-masa ibu, bapak berita, kan seperti itu. Hal yang sama, kalau udah di bengkel, temanya bengkel aja, otomotif. Mungkin teman-teman punya, misalnya dia di peternakan. Punya tukang taman, ya udah taman, ngurusin taman, dunia taman. Jadi tiap hari itu bisa membuat video, bisa meluangkan waktu, karena untuk jadi YouTube itu sungguh susah. Makanya YouTube ngasih waktu dalam waktu 1 tahun. Untuk memenuhi syarat itu dikasih 1 tahun, bahkan diperpanjang. Itu susahnya, fakta susahnya. Dan buktinya teman-teman yang telah berhasil dimonet, mereka memotivasi teman-teman yang lainnya. Nih saya dapat gaji dari YouTube, dari mulai nol sampai dapat dimonet, sampai nunggu lagi ngumpulin $10, $100 berbulan-bulan. Nah, sampai setahun 2 tahun baru dimonet. Itu faktanya, sulitnya jadi konten kreator YouTube. Tapi luar biasa teman-teman yang udah dimonet, perjuangannya. Dan mereka yang udah 1 tahun dimulai itu luar biasa. 2 tahun wajar. Nggak ada yang di bawah 1 tahun hitungan bulan dimonet itu kalau nggak keberuntungan. Kalau memang, kecuali kalau udah punya channel, udah punya pengalaman, berbeda kan. Kan ini kita mulai dari nol. Namanya YouTuber pemula. Oleh karena itu buat kontennya harus satu niche, satu tema, ya kayak di TV. Kalau nontonnya sinetron, ya seri sinetron itu coba dikasih yang lain. Misalnya hari Minggu sinetronnya Sidul misalnya, ternyata nggak ada Sidul, ditunggu-tunggu. Nah itulah nanti, oh seperti itu, punya pelenggan dan penonton itu yang memberi subscribe. Kalau isinya menarik, menghibur dan bermanfaat, pasti ngasih subscribe, nggak usah diminta-minta, pasti ngasih. Apalagi mereka sangat simpati dan empati sama channel kita, menyalakan notifikasi. Oleh karena itu untuk tema di YouTube itu jangan campur-campur. Tapi kalau sudah tercampur-campur, coba
Itu misalnya tersendat setahun 2 tahun, coba diperbaikin dan persiapkan video tiap hari harus upload minimal 2 atau 3. Tapi kalau nguploadnya sebulan sekali, seminggu sekali ya agak repot. Makanya sampai 3 tahun 4 tahun baru dapat monet, bahkan ada yang gagal. Nah ketika yang gagal, yang diuntungkan YouTube, iklannya 100% diambil YouTube. Teman-teman udah keluarkan tenaga, waktu, biaya untuk beli kuota, ya kan? Yang kaya YouTube. Kalau channel teman-teman ditinggalkan. Oleh karena itu perbaikin, persiapan. Kalau sesuai dengan pekerjaan teman-teman, sesuai dengan hobi teman-teman, misalnya hobi teman-teman, misalnya hobinya olahraga, ya udah ambillah olahraga. Mau olahraga bola, ambil dia di mana ada main bola. Walaupun yang main anak kecil itu juga bisa menghibur, ada manfaatnya. Walaupun SSB anak kecil, yang nonton nanti juga anak-anak kecil juga, menghibur, ada manfaatnya. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan bakat teman-teman atau pekerjaan teman-teman sehari-hari. Banyak yang sukses dengan meliput kerjaannya mereka sendiri. Jadi kalau terkait dengan pekerjaan, dengan usahanya itu tiap hari bisa buat konten, tiap hari bisa konten upload. Nah baru belajar cara ngambilnya itu, strateginya bagaimana, harus punya ilmu kameramen dan editing, seperti audionya supaya bagus gimana, gambarnya supaya cerah bagaimana, angle-nya bagaimana, fokusnya bagaimana. Itu perlu belajar juga. Pada umumnya ngambil lompat sini, lari sini, nggak enak dilihatnya kan itu kan. Tapi kalau punya dasar ilmu, baik itu teman-teman belajar atau otodidak, bisa otodidak mempelajari dengan hasil video teman-teman, enak dilihat enggak, enak didengar enggak, bertele-tele enggak, itu kan bisa otodidak. Jadi untuk mempercepat mendapatkan monetisasi itu dengan tema, cukup 1 tema rutin upload video. Itu solusi yang tepat, mudah dan ringan. Kalau teman-teman udah terbiasa, ringan. Nah ini harus ada ilmu percaya diri untuk ngupload, untuk buat video. Kadang-kadang kan masih rasa malu, nggak percaya diri. Nah di sini itu tantangan bagi teman-teman, makanya sering belajar dan latihan. Untuk sementara mempercepat monetisasi, salah satunya membuat channel 1 tema sesuai bakat teman-teman atau pekerjaan teman-teman atau hobi teman-teman. Ya, makanya sesuaikan dengan minat Anda ingin jadi YouTuber, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kemampuan itu mungkin bukan tenaga, bukan ini, waktu. Tapi kalau sesuai dengan hobi, sesuai dengan pekerjaan, kan berbarengan. Kayak tadi misalnya bengkel motor sambil bongkar karburator, diambil, oh kok karburator motor ini jenis ini, modelnya begini, jenis ini. Nah itu kan beri manfaat kepada orang lain. Seperti itu kira-kira teman ya. Jadi nanti kita sambung lagi untuk bagaimana cara membuat video di lapangan. Nanti tekniknya ada di Pak Dewarno berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses YouTuber pemula.